Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas terkait potensi ancaman keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan di tengah perkembangan teknologi saat ini. Jadi, seiring dengan berkembangnya teknologi, yang baik itu server maupun jaringan sekarang sudah ada 4G, 5G. Kita juga harus memahami bahwa teknologi ini membutuhkan sebuah sistem keamanan jaringan, ya. Karena berbagai ancaman terkait keamanan jaringan yang bisa menimbulkan kerugian seperti kehilangan data ataupun kerugian dalam bentuk material. Ya, selanjutnya kita sama-sama akan membahas tentang jenis-jenis network security system yang dapat diaplikasikan pada jaringan komputer kita yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan jaringan pada komputer. Yang pertama ada antivirus. Antivirus ini adalah merupakan aplikasi dasar, ya. Yang pertama ada antivirus, ya. Antivirus ini adalah merupakan aplikasi dasar, ya. Salah satu faktor antivirus merupakan salah satu faktor ancaman, ya, yang memiliki potensi besar untuk merusak sistem atau jaringan data pada perangkat jaringan. Nah, sekarang virus ini sangat berbahaya karena bisa saja merusak data ataupun menyembunyikan data atau mengenkripsi data yang seperti kita ketahui bersama-sama. Baru-baru ini kita mendapatkan banyak informasi bahwa ada beberapa bank khusus Indonesia yang seluruh datanya itu terenkripsi oleh virus RAM. Semua yang jadi antivirus ini merupakan langkah preventif yang bisa dilakukan setelah serangan virus, setelah terjadi, ya. Jadi sebaik-baiknya antivirus ini tetap dipasang, ya, di seluruh perangkat komputer yang di dalamnya memuat data ataupun informasi yang krusial. Jadi aplikasi antivirus ini diharapkan berfungsi untuk melakukan scanning file secara keseluruhan guna memastikan keamanan data yang ada pada jaringan. Dengan begitu tindakan pencegahan sekaligus antisipasi terhadap serangan virus itu bisa tetap kita jaga, ya. Selanjutnya ada firewall. Firewall merupakan contoh jenis aplikasi network security yang paling banyak ditemui. Firewall adalah sebuah tools yang berfungsi sebagai dinding, ya, atau barrier penghalang antara jaringan internal dan eksternal. Tujuan firewall ini yakni untuk memastikan koneksi tetap aman sebelum dialihkan ke jaringan eksternal ataupun sebaliknya, ya. Sederhananya, firewall akan membantu kita untuk melindungi perangkat dan jaringan dari berbagai ancaman di internet. Firewall juga memungkinkan pengguna untuk membatasi atau menolak izin akses pada aplikasi lain hingga memblokir situs web yang dianggap berbahaya. Firewall ini bisa membentuk perangkat keras ataupun perangkat lunak. Oke, selanjutnya yang ketiga kita mengenal ada IDS atau Intrusion Detection System. Intrusion Detection Sistem memiliki peran yang cukup penting sebagai basis pertahanan dalam jaringan. Sistem ini mampu menangkal berbagai jenis ancaman berbahaya, terutama masalah yang berkaitan dengan akses ilegal, ya, atau intrusion. Oleh sebab itu, aplikasi ini akan mempelajari dan menerapkan sudah layaknya diberi perhatian lebih, ya, guna membangun sistem jaringan yang aman. Cara kerja IDS adalah dengan melakukan proses pendeteksian awal, ya, dan menemukan ancaman. Cara kerja ini tidak jauh berbeda dengan program-program antivirus lain, di mana sistem akan mendeteksi aktivitas berbahaya yang mengancam sistem IPS, memantau dan mencocokkan trafik dengan pusat data. Intrusi yang menyimpan kumpulan data yang disimpan di dalam sebuah database, ya. Jadi di dalam database itu sudah tersimpan profil-profil atau kasus-kasus penyusunan jika terdapat kecocokan. Selanjutnya IDS akan mengidentifikasi sekaligus mengirimkan pesan alert, ya, atau peringatan kepada administrator. Selanjutnya kita mengenal, ya, setelah IDS ada IPS atau Intrusion
Prevention System adalah teknologi keamanan yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah berbagai jenis ancaman siber yang berpotensi masuk ke dalam jaringan. Teknologi ini akan terus bekerja memantau dan melihat jaringan jika terdapat peluang insiden berbahaya, serta memberikan informasi terkait insiden tersebut kepada administrator. IPS dapat melaporkan potensi insiden ke pengguna atau administrator, sehingga kita sebagai administrator dapat mengambil langkah preventif atau pencegahan. Jadi kalau detection tadi itu hanya mendeteksi saja, kalau IPS administrator akan diberikan semacam saran atau informasi bagaimana caranya untuk melakukan upaya pencegahan terhadap serangan. Oke, bicara mengenai keamanan jaringan ya, yang sudah kita bahas di atas. Aplikasi-aplikasi yang kita sudah bahas di atas, di sini kita akan membagi terdapat 4 elemen atau komponen dasar. Keamanan jaringan yang pertama ada confidentiality, itu berbentuk data. Selanjutnya, pesan atau sistem perangkat hanya boleh diakses oleh orang yang berhak. Selain itu, informasi yang ada di dalam sistem tersebut bersifat rahasia. Jadi, prinsip kerahasiaan pada keamanan jaringan partner dipertanyakan apabila ada orang yang tidak berkepentingan bisa mengakses data tersebut. Jadi, itu confidential. Selanjutnya, poin yang kedua ada integrity. Integrity adalah komponen dasar keamanan jaringan yang salah satu faktor penting yang karena di integrity ini kita menjaga integritas data di dalam perangkat komputer data yang ada pada sistem informasi. Hanya bisa diubah oleh orang yang memiliki hak akses ataupun yang berwenang. Selanjutnya ada authentication. Authenticity berguna untuk membuktikan validitas pengguna yang ingin mengakses data atau sistem komputer pada awalnya. Autentifikasi hanya dijalankan menggunakan username dan password seiring dengan berjalannya waktu model autentifikasi berkembang sehingga lebih aman lagi ya. Saat ini menggunakan token, menggunakan PIN, menggunakan kode OTP, biometrik, dan multifaktor. Authentication selanjutnya ada availability atau ketersediaan data harus bersifat available atau tersedia, artinya data di dalam sebuah server harus bisa diakses kapan saja dan di mana saja tanpa ada downline yang bagaimana jika data tidak bisa diakses. Maka kalau kita belajar dari kasus-kasus yang sebelumnya, itu misalnya kasus-kasus data pada sebuah bank yang dienkripsi. Nah, tentunya sebuah perusahaan atau sebuah perusahaan perbankan tersebut akan mengalami kerugian ratusan juta karena di tiap menit itu akan banyak sekali transaksi yang terjadi. Sehingga ancaman-ancaman atau faktor ini sangat penting ya, faktor ketersediaan ini. Selanjutnya ada akses kontrol prinsip. Terakhir ini berarti akses data atau sistem jaringan hanya diberikan kepada orang yang tertentu. Singkatnya, akses hanya diberikan terbatas kepada beberapa orang dengan role dan departemen tertentu yang memiliki hak akses. Nah, dari beberapa faktor di atas sangat kita sudah belajar ya, maka penting menjaga jaringan komputer dari celah-celah yang bisa saja dieksploitasi untuk tujuan yang merugikan secara umum. Ancaman jaringan terjadi terbagi menjadi dua ya. Kalau kita kategorikan ada ancaman fisik dan ancaman logis. Nah, kedua ancaman ini sangat sama-sama berbahaya dan bisa mengganggu keberlangsungan akses data dan informasi pada jaringan. Namun, ancaman yang paling banyak terjadi di sebuah jaringan